Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Nah, hari ini dan besok ya, tanggal 6 sampai 7 Februari tahun 2021 merupakan gerakan Jateng di rumah. Jadi anak-anak dan keluarga diharapkan untuk melakukan aktivitas di rumah saja ya, tidak usah pergi-pergi ya. Karena gerakan ini bertujuan untuk mengurangi angka COVID atau corona yang terus bertambah di Jawa Tengah. Dan ini merupakan peraturan yang sudah dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah ya, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi anak-anak harus mematuhi peraturan bahwa hari ini dan besok anak-anak melakukan aktivitas di rumah saja. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa a'idhni min syarri nafsi. Nah, alhamdulillah tadi anak-anak sudah memulai pembelajaran daring dengan membaca doa ya. Nah, untuk anak-anak yang sudah sholat duha, alhamdulillah sudah sholat duha, dan Ustazah harap selalu istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah duha 2 rakaat. Dan yang belum nanti bisa sholat ya, jangan dilewatkan. Walaupun itu sholat sunnah, tetapi banyak sekali manfaat yang anak-anak dapatkan dengan melakukan sholat duha tersebut. Nah, untuk hari Sabtu ini anak-anak belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, Ustazah lanjutkan. Hari ini anak-anak belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, untuk yang sudah mengambil buku tema 6, Ustazah ucapkan terima kasih kepada ayah bunda ya, karena sudah mengambil buku tema 6. Dan yang belum mengambil buku tema 6, Ustazah harapkan nanti hari Senin untuk mengambilnya ya. Oke, di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu diawali dengan bermain peran. Ya, bermain peran ini bisa disebut juga dengan percakapan atau drama kecil ya, bermain peran. Yang dimana di bermain peran ini ada tokoh-tokoh yang memerankan dan bercakap-cakap. Nah, di sini ada judul teks,
Judulnya adalah merapikan rumah. Kita baca bersama-sama teksnya. Minggu lalu, Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Setelah lanjut, mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh, meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Nah, sekarang anak-anak disimak percakapannya antara Siti dan orang tuanya, ya. Ayah, ibu, lihatlah sudah tumbuh. Nah, lalu dijawab oleh ibu. Ibu menjawab, oh iya benar. Tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Lalu Siti berkata, sayang ya. Ayah berkata, tidak apa-apa, sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Lalu Siti menjawab, Siti bertanya kepada ayah, bagaimana cara merawatnya ayah? Lalu secara teratur pagi dan sore hari. Siti menjawab, baik ayah, lalu apa lagi? Dan dijawab oleh ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Siti menjawab, baik bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerti tentang percakapan antara Siti dan kedua orang tuanya tentang cara menanam bibit dan cara merawatnya, ya. Nah, sekarang anak-anak memperhatikan. Tadi sudah memperhatikan teks percakapannya. Nah, sekarang apa saja sih kalimat ungkapan petunjuknya yang ada pada percakapan Siti dan keluarganya? Dan apa saja kalimat tanggapannya? Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang kalimat petunjuk ya, yaitu kalimat yang berisikan tentang memberikan petunjuk dalam melakukan sesuatu. Dan sekarang anak-anak belajar juga tentang kalimat tanggapannya. Jadi kalimat yang berisikan tentang cara menanggapi dari kalimat petunjuk tersebut. Nah, sekarang kita lihat kalimat petunjuk yang ada pada percakapan Siti dan keluarganya ada apa saja. Yang pertama, yang dikatakan oleh ayah, sirami secara teratur pagi dan sore. Nah, berarti ayah memberikan petunjuk bahwa bibit tanaman tersebut harus disirami secara teratur pagi dan sore hari. Lalu, kalimat petunjuk yang kedua diucapkan oleh ibu, jangan lupa diberi pupuk secukupnya nak. Nah, berarti ibu memberikan petunjuk bahwa tanaman tersebut atau bibit tanaman tersebut harus diberi pupuk secukupnya, tidak boleh kekurangan dan tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang bagaimana tanggapannya? Berarti kalimat tanggapan tersebut adalah kalimat tentang cara menanggapi kalimat petunjuk yang sudah dikatakan oleh ayah dan ibu. Nah, berarti dijawab oleh Siti kalimat tanggapannya ya.
Siti berkata, yang pertama, baik ayah, lalu apa lagi? Nah, berarti Siti menanggapi tentang petunjuk yang diberikan oleh ayah, yaitu dengan kata baik ayah, berarti dia sudah mengerti, sudah memahami bagaimana cara menyirami tanaman tersebut. Lalu kalimat tanggapan kedua dikatakan oleh Siti lagi tadi, menanggapi kalimat petunjuk yang sudah dikatakan oleh ibu. Baik Bu, aku akan berusaha mengingatnya. Nah, berarti Siti menanggapi dengan berkata, baik Bu, berarti dia sudah paham tentang cara memberikan pupuk kepada tanaman tersebut dan Siti berusaha untuk mengingatnya, ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi anak-anak sudah belajar tentang kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan yang ada di percakapan Siti dan keluarganya. Nah, sekarang di situ ada sebuah bacaan. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Nah, kalau tadi Siti sudah mengetahui bagaimana cara menjaga atau merawat bibit tanaman. Nah, sekarang sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Belajar berhitung, ya. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai. Tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Nah, karena tadi yang sudah ditabur ada 28 bibit cabai, tetapi hanya sedikit yang tumbuh, ya, ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh. Berarti bibit cabai yang tumbuh itu merupakan hasil dari pengurangan 28 dikurangi 12. Nah, bagaimana cara Siti menghitungnya? Kita lihat. Nah, di sini ada 28 bibit cabai yang disebar, tetapi ada 12 bibit cabai yang tidak tumbuh. Yang tidak tumbuh, anak-anak lihat di situ, berarti gambarnya yang diberi tanda silang, ya. Di situ ada tanaman yang diberi tanda silang, tanamannya layu, berarti dia tidak tumbuh dengan baik. Tetapi yang daunnya yang berwarna hijau, tumbuh tegak, itu berarti bibit tanamannya tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini berarti yang ditanyakan berapa jumlah bibit yang tumbuh. Nah, bibit yang tumbuh tersebut merupakan hasil pengurangan dari 28 dikurangi 12. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada dua cara menghitungnya. Yang pertama, cara pengurangan bersusun panjang, dan sebelahnya ada cara pengurangan bersusun pendek. Bedanya apa, Ustazah? Bedanya jika dengan sistem pengurangan bersusun panjang, di situ anak-anak ditulis mana puluhannya, mana satuannya, ya. Ada tulisan puluhan dan satuan. Tapi kalau yang bersusun pendek tidak usah, hanya menulis angkanya saja, tetapi secara lurus, ya. Nah,
Jika menggunakan sistem pengurangan bersusun panjang, di situ 28-nya diuraikan dulu. Mana yang puluhan dan mana yang satuan. Sama dengan 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. Lalu di bawahnya 12 diuraikan juga. Mana yang puluhan dan mana yang satuan. Nah, angka yang pertama yaitu puluhan. Jadi 12 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, karena pengurangan ya, berarti dikurangi. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya dari belakang dulu ya, satuannya dulu baru nanti puluhannya. Jadi 8 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 6 satuan. Lalu puluhannya baru dikurangi puluhannya. 2 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Nah, jika dijadikan menjadi bilangan, 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Begitu juga dengan cara bersusun pendek, sama saja ya. Hasilnya sama saja 16. Tetapi yang satunya puluhan dan satuannya diuraikan menjadi puluhan dan satuan, yang bersusun panjang, yang bersusun pendek hanya ditulis angkanya saja. Seperti itu ya. Nah, nanti biar anak-anak lebih paham dalam mengerti tentang pengurangan bersusun panjang dan pendek, anak-anak nanti mengerjakan halaman 30. Nah, nanti tugasnya hari ini adalah anak-anak mengerjakan soal di halaman 30 nomor 1 sampai 5. Ditulis di buku tulis, jangan ditulis di buku cetak ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesalahannya dalam menyampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa pesan dari ibu anak-anak untuk menjaga 3M. Oke? Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa yang belum salat duha dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.